Saya hormati Bu Reta selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pemrograman bergerak, perangkat bergerak. Yang saya hormati juga kakak-kakak asisten. Di sini saya Hamdan Maulana Muhammad akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait dengan proyek tugas akhir semester, di mana mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi dengan mengimplementasikan shared preference, room, local database, dan juga retrofit API. Saya akan memulai penjelasannya dimulai dari penambahan dependencies terlebih dahulu. Yang pertama, di bagian modul app di dependencies saya menambahkan beberapa dependencies yang diperlukan. Yang pertama untuk recycler view. Yang kedua adalah view pager, glide untuk memuat gambar, navigation fragment, navigation UI, retrofit untuk API, JSON untuk API juga untuk retrofitnya. Kemudian logging interceptor. Dan untuk keperluan room, saya menambahkan untuk implementation room common, room KTX, dan room compiler. Di bagian plugins-nya saya menambahkan dua plugins aliasnya. Yang pertama adalah navigation, yang kedua adalah Kotlin Cap. Saya juga menambahkan build features di sini untuk view binding-nya. Kemudian di bagian build Gradle project-nya saya menambahkan dua alias, yaitu navigation dan Kotlin Cap. Kemudian di version TWML untuk dependencies yang sudah saya tambahkan tadi, saya deklarasikan untuk version-versionnya, dan juga untuk library-nya, juga dengan plugin-nya. Untuk di bagian Gradle, seperti itu. Saya akan mulai penjelasannya di layout terlebih dahulu. Jadi untuk alurnya sendiri, aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah register, login, kemudian home fragment, kemudian save menu, dan add menu, dan juga yang terakhir adalah profile. Dan di bagian profile itu bisa untuk delete menu. Pertama-tama untuk out, di sini saya untuk register dan loginnya menggunakan tab layout. Untuk tab layout untuk register dan loginnya itu dia berada di activity out yang menggunakan tab layout. Maka dari itu di activity out ini ditambahkan untuk tab layout dan juga view pager 2. Selanjutnya untuk tampilan loginnya seperti ini. Jadi di sini ada sapaan, kemudian ada dua edit text untuk email dan password, yang di bawahnya ada button untuk login. Selanjutnya di register. Di register ini ada 3 field untuk username, email, dan password. Kemudian ada juga button untuk registernya. Kemudian setelah melakukan register dan login, pengguna akan diarahkan ke aktivitas utama, yaitu activity main. Untuk activity main ini menggunakan untuk activity utamanya di sini menggunakan bottom navigation, yang dimana ada 4 fragment, yaitu home fragment, save trace base fragment, add trace base fragment, dan juga profile fragment. Untuk nav graph-nya diatur menggunakan bottom navigation. Kemudian di sini ditambahkan juga untuk tag bottom navigation. Untuk home fragment tampilannya seperti ini. Jadi ada sapaan. Kemudian di sini akan ditampilkan username-nya. Di sini ada semacam banner. Kemudian di bawahnya ada recycler view untuk menampilkan item-item menunya. Jadi aplikasi yang saya buat ini aplikasi menu resep seperti itu. Jadi untuk recycler view yang berada di home fragment ini dia menggunakan layout seperti ini. Jadi di sini ada untuk image nanti gambar menu masakannya, kemudian di sini ada menu namanya, kemudian ada kalori dan estimasi untuk waktu durasi masaknya. Kemudian di pojok kanannya ada image untuk icon favorit seperti itu. Kemudian di bagian setelah home adalah save recipes. Di sini tampilannya hanya ada text view save recipes dan ada recycler view. Untuk layout yang digunakan masih sama dengan yang di home tadi, recycler view-nya menggunakan item recipe.xml. Kemudian setelah save recipes adalah add recipe. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada image view untuk nanti gambarnya itu bisa di preview setelah URL gambarnya dipastekan. Kemudian ada edit text untuk name, calories, dan duration. Kemudian di bawahnya ada button untuk menambahkan resepnya. Setelah add recipes, yang terakhir adalah fragment profile.
Untuk fragment profile tampilannya seperti ini. Jadi ada icon profile, image view, menggunakan image view, kemudian di bawahnya ada text view untuk menampilkan nama, yang di bawahnya ada text view lagi untuk menampilkan email, dan di bawahnya lagi ada button untuk logout. Kemudian di bawah button logout ada recycler view untuk menampilkan resep-resep. Nah, di bagian profile ini pengguna bisa mendelete menu resep yang ada. Untuk layout recycler view-nya sendiri ini sedikit berbeda dengan yang di home dan di saved recipes tadi. Pada profile menggunakan item on recipe yang layoutnya seperti ini, jadi posisinya image-nya di kiri, kemudian data nama, kalori, dan waktunya di tengah, kemudian di kanannya ada icon untuk delete-nya. Kemudian untuk button navigation-nya seperti ini, ada 4 item. Kemudian pada button navigation ada 4 fragmen yang didaftarkan. Setelah itu mungkin saya akan mulai menjelaskan di Kotlin-nya. Pada di bagian Kotlin di sini ada 3 package ya. Ada 3 package. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian model. Jadi di model di sini ada data class recipe. Data class recipe ini merupakan sebuah data class yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, di sini ada beberapa properti, ada 5 properti. Yang pertama adalah ID, yang tipe datanya string. Kemudian ini ada null karena ID ini sudah otomatis tergenerate dari servernya. Jadi di sini bisa null. Nah, kemudian ada name, image URL, calories, dan cooking time. Dan ini adalah tipe datanya masing-masing, string, integer, dan string. Kemudian selanjutnya adalah recipe response. Recipe response ini merupakan data class juga yang dirancang untuk menyimpan respons dari API. Untuk propertinya hanya ada satu, yaitu recipes. Nah, recipes ini merupakan daftar atau list dari objek recipes. Ketika aplikasi nanti melakukan request ke API untuk mendaftarkan daftar resep, respons yang diterima akan diuraikan menjadi objek recipe response yang berisi semua resep dalam bentuk list seperti itu. Selanjutnya akan masuk ke package database. Untuk package database sendiri yang akan pertama saya jelaskan adalah recipe entity. Jadi recipe entity merupakan sebuah kelas yang merepresentasikan tabel dalam database. Dalam hal ini di sini tabel name-nya adalah saved recipes, yang berarti nama tabelnya adalah saved recipes. Kemudian untuk propertinya di sini ada 5 yang saya berikan anotasi masing-masing. Untuk ID ini anotasinya adalah primary key yang auto generate sama dengan true. Kemudian untuk anotasi properti yang lain adalah kolom info. Selanjutnya adalah recipe DAO. Nah, recipe DAO ini merupakan sebuah interface yang mendefinisikan metode untuk mengakses database. Untuk metodenya sendiri di sini ada 6. Yang pertama adalah insert, yang digunakan untuk menyimpan objek recipe entity ke dalam database. Kemudian di sini ada onConflict sama dengan onConflict strategy.ignore, yang artinya ketika ada konflik, metode ini akan mengabaikan entry yang sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah delete untuk menghapus objek recipe entity dari database. Kemudian yang ketiga adalah get all recipes, yang digunakan untuk mengambil semua resep dari tabel saved recipes dan mereturn sebagai live data, sehingga nanti UI dapat diperbarui secara otomatis saat data berubah. Yang keempat adalah get all saved recipes, yang digunakan untuk mengambil data resep yang tersimpan, yang di favorit seperti itu. Kemudian di sini ada is recipe favorit, yang digunakan untuk memeriksa apakah resep dengan nama tertentu sudah ada di database. Dan yang terakhir adalah get recipe by name, yang digunakan untuk mengambil resep berdasarkan nama. Jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan atau mereturn null. Kemudian yang terakhir dari package database adalah recipe room database. Untuk recipe room database ini merupakan sebuah abstract class yang mengatur database room. Untuk metodenya sendiri di sini ada satu, yaitu recipe DAO, yang merupakan metode abstrak yang mengembalikan instance dari recipe DAO. Kemudian di sini juga menerapkan singleton pattern untuk memastikan hanya ada satu instance dari recipe room database yang dibuat. Kemudian di sini ada metode get database. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi database jika belum ada.
Metode ini menggunakan room.database builder, dan itu untuk yang berada di package database. Selanjutnya akan masuk ke package network. Akan saya jelaskan dari yang client terlebih dahulu. Jadi untuk client ini merupakan singleton object ya. Jadi objek yang akan memastikan hanya ada satu instance dari retrofit yang digunakan di seluruh API. Kemudian di sini juga ada deklarasi untuk base URL-nya. Kemudian di sini ada HTTP logging interceptor. Kemudian di sini ada OK HTTP client. Kemudian di sini ada pembuatan instance retrofit dengan OK HTTP client. Kemudian di sini ada metode get instance yang akan mengembalikan instance dari resepi API yang akan digunakan untuk melakukan request ke API. Selanjutnya adalah resepi API. Di sini resepi API ini merupakan sebuah interface yang akan mendefinisikan endpoint API yang akan digunakan dalam aplikasi. Untuk metodenya sendiri di sini ada 3. Yang pertama adalah get recipes. Get recipes ini menggunakan anotasi get untuk mengambil daftar resep dari endpoint yang sudah ditentukan. Untuk endpointnya sendiri seperti ini, dmn6c/recipe. Kemudian akan mereturn objek call list recipe yang akan digunakan untuk melakukan request dan mendapatkan response. Kemudian untuk metode yang kedua adalah add recipe. Untuk add recipe ini dia menggunakan menggunakan anotasi post. Kemudian di parameter body menunjukkan bahwa objek recipe yang akan dikirim dalam body request. Kemudian akan mereturn objek call void yang menunjukkan bahwa tidak ada respons yang diharapkan setelah menambahkan resep. Kemudian metode yang selanjutnya adalah delete recipe yang digunakan untuk mendelete resep. Untuk path-nya ini menggunakan ID. Untuk yang package network sudah selesai. Kemudian akan saya jelaskan selanjutnya adalah activity out. Untuk activity out ini merupakan kelas yang akan bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas autentikasi dalam aplikasi dan juga akan mengelola tampilan untuk login dan registernya. Di sini ada inisialisasi binding 3 tahapan. Kemudian saya akan langsung ke bagian setup view pager. Nah, di sini setup view pager untuk metodenya detailnya seperti ini. Setup view pager ini digunakan untuk mengatur view pager untuk menampilkan 2 fragmen, yaitu fragmen login dan fragmen register. Kemudian view pager adapter digunakan untuk mengelola fragmen yang ditampilkan. Fragmen login dan fragmen register ini ditambahkan ke adapter dengan title-nya masing-masing. Ini title-nya login dan ini title-nya register. Selanjutnya di sini menghubungkan tab layout menggunakan tab layout mediator untuk menghubungkan tab layout dengan view pager 2. Kemudian di sini ada metode dengan nama move to login tab untuk menavigasi berpindah ke tab login. Kemudian masuk ke register fragment, ke view pager adapter dulu. Selanjutnya lanjut ke view pager adapter. Untuk view pager adapter, kelas ini merupakan adapter yang digunakan untuk memanajemen fragmen dalam view pager 2. Jadi kelas ini memiliki 2 properti. Yang pertama adalah fragment list dan yang kedua adalah fragment title list. Untuk fragment list ini dia merupakan sebuah array list yang akan menyimpan daftar fragmen yang akan ditampilkan dalam view pager. Kemudian untuk fragment title list ini dia merupakan sebuah array list yang akan menyimpan judul atau title untuk setiap fragmennya. Kemudian untuk metodenya di sini ada 4 metode. Yang pertama adalah get item count. Untuk get item count ini digunakan untuk mereturn jumlah fragmen yang ada dalam fragment list. Kemudian untuk create fragment, create fragment ini digunakan untuk mereturn fragmen yang sesuai dengan posisi yang diberikan. Selanjutnya adalah add fragment. Add fragment ini digunakan untuk menambahkan fragmen baru ke dalam fragment list dan judulnya nanti ke dalam fragment title list. Dan yang terakhir adalah get page title yang digunakan untuk mereturn judul untuk fragmen pada posisi tertentu. Mari kita lanjutkan ke register fragment.
di register fragment ini nanti dia bertanggung jawab untuk mengelola tampilan dan logika untuk register. Saya akan langsung mulai ke bagian Pref Manager. Nah, di Pref Manager ini nanti digunakan untuk menyimpan data-data shared preference. Jadi nanti ketika register, ketika pengguna memasukkan username, email, dan password, data-data tersebut akan disimpan di Pref Manager. Kemudian di sini ketika button register diklik, maka value yang didapatkan dari edit text, name, email, dan password akan diambil, kemudian akan dilakukan validasi. Di sini adalah logika untuk validasi. Ketika name, email, dan passwordnya dia tidak kosong, maka Pref Manager, data pengguna di Pref Manager, data pengguna sebelumnya akan dihapus dengan menggunakan memanggil metode clear. Kemudian data baru tersebut, data baru yang dimasukkan di register ini akan disimpan di Pref Manager dengan menggunakan metode save name, save email, dan save password. Kemudian akan muncul toast juga ketika registrasinya berhasil, akan muncul toast dengan pesan registration successful. Kemudian else-nya, ketika misalnya kondisi ini tidak terpenuhi, misalnya ada satu field yang kosong, maka akan muncul toast dengan pesan please fill in all fields. Kemudian di sini ada metode move to login tab yang digunakan ketika misalnya nanti sudah berhasil login, sudah berhasil register, akan diarahkan secara otomatis ke halaman login. Selanjutnya adalah login fragment. Untuk login fragment akan saya langsung masuk ke bagian sini. Di sini menggunakan Pref Manager lagi. Pref Manager. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan status login. Jadi ketika sudah login sebelumnya dan tidak melakukan logout, maka secara langsung akan dialihkan ke halaman main activity dengan memanggil metode move to main activity. Jika is loginnya dia false, maka perlu login. Dan ketika tombol login diklik, maka variabel email dan password yang mengambil value dari edit text email dan edit text password pada halaman login akan diambil dan akan dilakukan validasi. Apakah email yang di input dan password yang di input itu sama dengan email dan apakah edit text email dan password pada login ini sudah terisi. Kalau sudah terisi, maka akan dipanggil save email dan save password. Akan dibuat variabel save email dan save password, kemudian dengan value-nya adalah get email. Jadi variabel save email ini dia akan bernilai email yang tersimpan di Pref Manager. Begitupun juga dengan passwordnya. Kemudian di sini ada logika pengecekan yang kedua. Ketika email yang diinputkan dia sama dengan email yang tersimpan di save preference, juga passwordnya dia sama dengan password yang tersimpan di save preference, maka loginnya berhasil dan akan muncul toast dengan pesan login successful. Kemudian di Pref Manager-nya untuk save login statusnya di bagian is loginnya akan diperbarui nilainya menjadi true. Kemudian akan memanggil method move to main activity. Kemudian jika gagal, jika tidak memenuhi kondisi yang ini, jadi tidak sama entah itu email atau passwordnya, maka akan muncul toast dengan pesan password or email or password is incorrect. Kemudian jika else yang kedua, jika tidak memenuhi kondisi ini, masih ada field yang kosong, maka akan muncul toast dengan pesan please fill in all fields. Kemudian untuk move to main activity metodenya seperti ini, menggunakan intent. Kemudian di sini ada on destroy view untuk membersihkan bindingnya. Selanjutnya adalah Pref Manager. Jadi Pref Manager ini memiliki tujuan untuk mengelola penyimpanan data pengguna menggunakan shared preference. Ini termasuk dari penyimpanan, pengambilan data, dan status login. Untuk propertinya sendiri ada satu, yang pertama adalah shared preference. Kemudian di sini menggunakan component object menggunakan singleton pattern untuk memastikan hanya akan ada satu instance dari Pref Manager yang digunakan di seluruh aplikasi. Kemudian untuk metodenya sendiri ini cukup banyak.
Yang pertama adalah save login status, digunakan untuk menyimpan status login. Kemudian ini is login untuk menyimpan apakah ini sudah login. Untuk nilainya ini boolean ya, jadi true or false. Kemudian save email untuk menyimpan email, get email untuk mengambil nilai email, save name untuk menyimpan nama, get name untuk mengambil data nama, save password untuk menyimpan password, dan get password untuk mengambil data password, dan clear untuk menghapus share preference. Selanjutnya adalah ke main activity. Di bagian main activity ini merupakan activity utama dalam aplikasi ini, yang dia bertanggung jawab untuk mengelola navigasi antar fragmen dengan menggunakan bottom navigation view. Saya akan mulai dari nav controllernya terlebih dahulu. Untuk nav controller ini digunakan untuk mengelola navigasi dalam aplikasi yang memungkinkan perpindahan antar fragmen dengan cara yang lebih terstruktur. Di sini ada inisialisasi untuk nav controllernya dengan mencari nav controller yang terhubung dengan nav host fragment. Kemudian di sini ada bottom navigation view yang mengambil dari layout yang dihubungkan dengan nav controller dengan menggunakan setup with nav controller. Selanjutnya adalah listener. Listener ini digunakan untuk menangani klik nanti pada item navigasi ketika dipilih. Ada 4, yaitu nav home, nav save recipes, add recipes, dan nav profile. Lanjut ke home fragment. Home fragment ini merupakan subclass dari fragment yang digunakan untuk menampilkan layout pengguna yang berisi nanti daftar resep. Untuk propertinya sendiri di sini ada 4. Yang pertama adalah binding yang menggunakan fragment home binding. Kemudian recipe adapter yang merupakan instance dari recipe adapter yang digunakan untuk menampilkan daftar resep dalam recycler view. Kemudian di sini ada recipe list untuk menampilkan daftar mutable yang menyimpan objek recipe. Kemudian di sini ada database yang digunakan untuk mengakses local database. Saya akan langsung lanjut ke sini. Di sini di layout home ini akan ada sapaan untuk pengguna. Jadi untuk mengambil nama pengguna maka menggunakan shared preference dengan memanggil metode getString dengan key-nya nama untuk mengambil name-nya. Kemudian ditampilkan di text view username. Selanjutnya untuk sapaan berdasarkan waktunya, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, akan saya tunjukkan lagi. Di sini ada good morning. Nah, ini untuk sapaan berdasarkan waktunya, ada logikanya di home fragment. Jadi untuk menentukan sapaan berdasarkan waktu ini, dia memanggil metode getGreeting. Untuk getGreeting, metodenya isinya seperti ini. Jadi ketika hour-nya itu di antara 0 sampai 11, maka pesannya good morning. Jika 12 sampai 17, maka good afternoon. Jika selain dari kedua itu, maka pesannya adalah good evening. Selanjutnya ada untuk setup recycler view-nya. Selanjutnya ada metode fetch recipes untuk memanggil untuk menampilkan data-data resep dari API-nya. Jadi di sini memanggil client, memanggil metode get instance milik dari client. Kemudian di sini memanggil juga metode get recipes, kemudian enqueue. Kemudian di sini ada 2 callback. Yang pertama adalah on response. On response ini akan dilakukan pemeriksaan apakah respons berhasil, ditandai dengan response.is successful. Jika berhasil, akan memeriksa apakah ada data resep, ditandai dengan response.body. Kemudian jika ada, akan membersihkan recipe list dengan memanggil metode clear di sini. Kemudian akan memanggil notify dataset change pada adapter untuk memperlebarui tampilan. Kemudian jika tidak ada resep yang ditemukan, maka akan muncul toast dengan pesan no recipe is found. Kemudian jika responsnya dia tidak berhasil, maka akan mereturn pesan error dan akan mencatat kesalahan di log dengan menggunakan log.
Kemudian untuk callback yang on failure, untuk end failure ini digunakan untuk nantinya menangani error yang terjadi saat melakukan request dan mencatatnya dengan menggunakan log. Kemudian di sini ada on destroy yang digunakan untuk membersihkan binding. Selanjutnya akan saya jelaskan recipe adapter. Jadi recipe adapter ini merupakan adapter yang digunakan untuk menghubungkan data resep dengan tampilan recycler view. Untuk propertinya sendiri ada 3. Yang pertama adalah recipes, yang merupakan daftar resep yang akan ditampilkan dalam recycler view. Yang selanjutnya adalah on item click, callback yang dipanggil ketika item resep diklik. Kemudian ada database, yang merupakan instance dari recipe room database yang digunakan untuk mengakses data DAO untuk operasi database. Kemudian ada inner class recipe view holder. Recipe view holder ini digunakan untuk mewakili tampilan item resep yang dalam recycler view. Kemudian ada binding di sini untuk menampilkan nama resep, kalori, dan durasi. Untuk memuat gambar di sini saya menggunakan glide. Kemudian di sini ada juga untuk cek status favorit database. Jadi kalau misalnya dia favorit, drawable-nya yang favorit. Jika dia tidak favorit, maka ikonnya yang unfavorit. Kemudian juga di sini ada handle untuk save button click. Jadi ketika button favoritnya diklik, maka akan menjalankan operasi database. Kemudian selanjutnya on item, ketika itemnya diklik, maka akan memanggil metode on item click dan resepnya akan ditampilkan. Misalnya resep sate diklik, maka akan muncul toast. Tadi kalau tidak salah ini on item click, nanti itu muncul toast. Kemudian di bawahnya ada tiga metode adapter. Yang pertama adalah on create view holder yang digunakan yang dipanggil ketika recycler view membutuhkan tampilan baru. Kemudian get item count digunakan untuk mereturn jumlah total resep dalam list. Kemudian on bind view holder, yang metode ini akan dipanggil untuk mengikat data ke tampilan yang sudah ada. Selanjutnya akan saya jelaskan save recipe fragment. Untuk save recipe fragment merupakan fragment yang akan menampilkan daftar resep yang telah disimpan oleh pengguna. Untuk propertinya sendiri ada 4. Yang pertama adalah binding, recipe adapter, recipe list, dan database. Saya akan langsung menuju ke sini. Jadi di sini ada inisialisasi untuk database-nya, kemudian di sini ada setup untuk recycler view-nya, kemudian di sini ada fetch saved recipes yang digunakan untuk mengambil data yang disimpan dari database, mengambil data resep yang disimpan dari database. Untuk fetch recipes, metodenya detailnya seperti ini: memanggil recipe DAO dan memanggil metode get all saved recipes. Kemudian di sini yang terakhir ada on destroy view untuk membersihkan bindingnya. Selanjutnya adalah add recipe fragment. Kelas ini digunakan untuk nantinya bertanggung jawab menangani tampilan penambahan resep baru dan juga logika yang berada di dalamnya. Untuk propertinya ada 2. Yang pertama adalah binding. Yang pertama adalah binding, yang di depan ini ada underscore-nya. Kemudian yang kedua adalah binding. Kemudian saya akan langsung lanjut ke sini. Jadi ketika button add recipe diklik, maka akan memanggil metode add recipe. Untuk add recipe metodenya seperti ini. Jadi akan mengambil nilai-nilai dari edit text, dari edit text recipe name, calories, duration, dan image URL. Kemudian di sini ada validasi input untuk memastikan bahwa semua field terisi. Jika tidak memenuhi logika ini, maka akan muncul sebuah toast yang akan menampilkan pesan please fill in all fields correctly. Kemudian setelah itu di sini glide-nya digunakan untuk meload image from URL. Jadi URL yang sudah dipastekan tadi
gambarnya akan dimuat dan ditampilkan ke image view recipe. Selanjutnya adalah di sini pembuatan objek recipe. Setelah valid, maka akan dibuat sebuah objek baru tanpa ID, karena ID-nya sudah auto generate dari server API-nya. Kemudian setelah dibuat objek, maka datanya akan dikirim dengan memanggil client.getInstant dengan metode addRecipe, dengan menambahkan objek recipe ke sini dan akan dikirim ke API-nya. Setelah itu, ketika berhasil is successful, maka akan muncul toast recipe add successfully dan akan mereset, akan menghapus seluruh inputan yang ada dengan memanggil metode reset input field. Untuk metodenya seperti ini, akan di-clear semua yang ada di edit text-nya. Selanjutnya ketika else, maka akan muncul pesan failed to add recipe dengan error response message-nya seperti apa. Kemudian untuk on failure-nya akan muncul toast dengan pesan error seperti ini. Selanjutnya yang terakhir di paling bawah ada on destroy view untuk membersihkan binding. Selanjutnya adalah untuk profile fragment seperti ini. Jadi di bagian profile ini ada tiga bertanggung jawab untuk menangani tampilan dari profile fragment dan juga logika yang berada di dalamnya. Ada tiga property, binding, recipe adapter, dan recipe list. Kemudian saya akan lanjut ke sini untuk menampilkan name dan emailnya. Di sini menggunakan metode getString name dan getString email untuk mengambil data dari shared preference dan menampilkannya di text view name dan text view email. Kemudian di sini juga ada setup recycler view. Untuk recycler view yang digunakan nanti yang di on recipe, item on recipe. Kemudian ada metode fetch user recipes juga. Kemudian ada metode logout yang ketika button logoutnya diklik. Mungkin akan saya jelaskan langsung di bagian fetch user recipes. Di sini untuk mengambil data dari API-nya. Ini untuk kodenya mirip-mirip dengan yang di home fragment tadi, menggunakan metode getRecipes dan enqueue. Kemudian ada is successful juga, ada on response dan on failure-nya juga, kurang lebih sama. Kemudian untuk delete recipes di sini digunakan untuk menangani logika delete-nya. Jadi delete-nya berdasarkan ID-nya nanti. Kemudian ini untuk delete-nya seperti ini. Dan yang terakhir adalah metode untuk logout-nya. Jadi ketika logout, status login-nya is login-nya akan diubah ke false dan kemudian akan diarahkan ke tampilan login. Dan yang terakhir ada on destroy view yang digunakan untuk membersihkan binding. Kemudian yang terakhir adalah profile recipe adapter. Ini adapter untuk yang di profile fragment. Di sini ada dua property, recipes dan on delete click. Untuk on delete click itu dia merupakan callback untuk menghapus resepnya. Ini inner class untuk view holdernya. Ini binding untuk menampilkan recipe name, kalori, dan cooking time. Glide untuk memuat gambarnya. Kemudian button delete untuk aksi delete-nya. Ini on create view holder, on bind view holder, get item count kurang lebih sama seperti di recipe adapter. Untuk Kotlin-nya cukup, sudah saya jelaskan keseluruhannya. Mungkin langsung demo ke aplikasinya saja. Sini saya akan coba login, register terlebih dahulu. Misalnya namanya QWERTY, kemudian emailnya QWERTY email, passwordnya 123. Oke, akan coba saya masuk mail dan passwordnya tadi 123.
Di sini sudah berhasil masuk. Untuk sapaannya good evening. Untuk username-nya juga sudah ditampilkan. Untuk data yang ditampilkan di sini 3 karena memang baru 3. Di sini saya coba untuk save yang grilled salmon. Ketika sudah di save, maka icon save-nya akan berubah dan di halaman save recipes menu tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya akan saya coba tambahkan resep baru. Untuk resep baru akan saya tambahkan, saya sudah sediakan datanya. Misalnya mushroom risotto. Mushroom risotto, kemudian image URL-nya ini. Kemudian kalorinya 400, cooking time-nya 30 menit. 400 30. Oke, di sini gambarnya sudah berhasil dimuat untuk preview, dan sini akan saya coba tambahkan. Nah, di sini muncul toast recipe add successfully, yang artinya resep sudah berhasil ditambahkan. Ketika coba dicek ke halaman home, yang tadinya 3, sekarang seharusnya 4. Nah, di sini sudah tampil 4, sudah benar. Kemudian di profile, di sini akan tampil juga 4 dengan icon delete-nya. Di sini akan saya coba hapus untuk mushroom risotto-nya. Dan sudah dihapus. Begitupun juga di sini tampil 3, begitupun juga di home fragment dia akan cuma tampil 3 karena memang data API-nya sudah terhapus. Sudah berhasil semuanya. Sekarang tinggal untuk pembuktian set preference. Saya akan keluar dari aplikasi. Saya akan masuk lagi dan tidak perlu login karena di is login-nya masih true. Oke, untuk logout akan saya coba sebentar untuk menunggu data API-nya. Oke, masih berhasil termuat datanya. Akan coba logout dan sudah berhasil keluar. Nah, akan dialihkan ke halaman login. Kurang lebih itu yang bisa saya presentasikan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.